Sedikit bercerita Ustadz, 13 hari yang lalu, tepat di tanggal 30 Juni, ayah saya berpulang. Posisi ayah saya berpulang, saya sedang di Karawang karena saya bekerja di sini. Ustadz, sebelum ayah saya berpulang, saya sempat pulang ke Lampung 6 hari sebelum ayah saya berpulang. Itu kondisinya sudah membaik, dan saat saya kembali ke sini, pesan beliau hanya satu, jangan menangis. Itu saja yang dia sampaikan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya yang kedua saat ini sedang berkuliah semester akhir, dan yang satu kelas 3 SMP. Banyak hal yang belum sempat saya kasih untuk ayah dan ibu saya, dan sampai saat ini banyak penyesalan saya karena saat beliau berpulang saya tidak ada di sana, dan ketika ayah saya sakit saya sempat bertanya kepada beliau dan menawarkan bagaimana kalau saya berhenti bekerja dan pulang ke Lampung untuk merawat ayah saya. Tapi beliau tidak mengizinkan karena memang posisi yang sedang bekerja memang hanya saya, Ustadz. Ustadz, di usia sekarang kan banyak banget hal yang belum bisa saya kasih untuk kedua orang tua saya, sampai akhirnya ayah saya berpulang. Dengan pesan ayah saya yang jangan menangis, itu jadi kekuatan saya untuk sekarang, untuk tidak menangis gitu. Padahal sebenarnya saya lemah, Ustadz, karena memang selama ini yang menjadi pegangan saya ayah dan ibu saya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, karena banyak hal yang tadi belum sempat saya wujudkan bersama kedua orang tua saya ingin ketika ayah saya memang sudah berpulang, semua hal pencapaian saya ataupun hal-hal yang membahagiakan yang pernah saya rancang untuk membahagiakan mereka tuh biar bisa dirasain ayah saya itu gimana, Ustadz. Terus yang kedua, cara yang paling tepat, Ustadz, karena kan dengan kondisi seperti ini saya berbohong, Ustadz, jika saya tidak baik-baik saja. Cara yang paling tepat dan cepat untuk meraih pertolongan dari Allah itu seperti apa, Ustadz? Dengan cara apa? Karena terus terang saat ini ketika saya ingin berpegangan kepada ibu saya lebih lemah daripada saya, Ustadz. Kita kan kalau doa itu kan doa kan, minta kan. Dan bahkan kadang-kadang kita memintanya tuh dengan doa template. Apa doa template? Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kita nggak tahu mau doa apa lagi. Kadang-kadang udah angkat tangan, terlanjur angkat tangan terus bingung ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kan ya, karena nggak tahu mau doa apalagi di dalam sholat. Kan nggak boleh pakai bahasa Indonesia kan. Akhirnya ngangguk-ngangguk aja sambil sujud. Karena nggak bisa hafal doa Arabnya. Oke. Ternyata sahabat ini tidak berdoa. Seluruh isi doanya itu sholawat. Tadinya pengen 1/4 sholawat, 3/4 doa. Lalu setengah sholawat, setengah doa. Lalu 2/3 sholawat, 1/3 doa. Tapi kata Nabi, kalau kamu mau tambah itu lebih baik. Akhirnya dia jadikan seluruh isi doanya adalah sholawat. Jadi ketika dia angkat tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu Allah akan perkenankan semua kebutuhan-kebutuhanmu, semua keinginan-keinginanmu, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Kalau pertanyaannya Mbak Titin sebagai orang awam, apa amalan yang paling gampang, simple, mudah? Ya udah, banyakin sholawat. Sholawat itu pembuka segala kunci kehidupan kita, teman-teman. Banyakin sholawat. Selain istighfar pastinya ya. Ini saya lagi fokusnya ke sholawat aja, bukan berarti yang lain gak penting. Cuman sholawat itu ajaib. Jadi jangan pelit untuk bersalawat. Minimal sehari 300 lah, jangan kurang. Makanya tadi pakai yang ini ya. Tapi beli yang benar ya. Jangan yang 3.500 rupiah. Nanti ke riset. Yang pertanyaan pertama. Gimana cara saya membahagiakan orang tua ya? Khususnya ayah yang sudah almarhum. Banyak caranya. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami di Aceh.
ketika saya masih kuliah di Mesir. Saya dulu pernah ngerasa kayak sedih banget, terpukul, karena saya punya keinginan kalau saya udah lulus kuliah, saya pengen ngebahagiain ibu, pengen ngasih apa yang dia gak dapatkan selama ini. Mungkin pengen beli dia rumah walaupun kecil, karena kita selama hidup selalu ngontrak. Pengen beli dia kendaraan, karena selama ini naik angkot terus dan seringnya diturunin di tengah jalan karena gak sanggup bayar kalau yang tepat sampai ke rumah. Cuman ada uang untuk setengah jalan, sisanya jalan kaki. Pengen banget membahagiakan di dunia. Tapi qadarullah, Allah punya rencana lain. Beliau wafat dalam musibah tsunami. Tadinya saya agak protes, agak ngerasa kayak aduh kok gini ya. Tapi akhirnya ketika saya berdamai, Allah ajarkan saya banyak hikmah. Salah satu hikmahnya apa? Saya ngerasa bahagia kalau takdir ibu saya meninggalnya karena tsunami. Kenapa? Dia dapat pahala syahid. Justru dia lebih beruntung dari saya yang belum tentu saya meninggalnya gimana. Dia dapat pahala syahid. Karena orang yang tenggelam pahalanya syahid. Itu satu. Kedua, terus gimana cara saya membahagiakan ibu? Karena di dunia saya belum sempat ngebahagiain. Beliau wafat ketika saya masih kuliah. Gimana cara membahagiakannya? Itulah yang menjadi motivasi saya berdakwah. Saya pengen bikin sekolah gratis, saya bangun masjid. Saya punya cita-cita dan mimpi pengen bikin sekolah gratis dari SD sampai S3. Sekarang baru bisa SD dan SMA. Gratis 100%, bukan basa-basi yang cuma pendaftaran gratis. Full gratis. Gurunya dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Sekolahnya walaupun gratis, nggak sederhana. 9 hektar, punya stable berkuda sendiri, punya farming sendiri, punya peternakan sendiri. Lagi mau konsep bikin kolam renang sendiri, walaupun gratis. Kenapa? Saya pengen membahagiakan ibu di akhiratnya. Karena saya nggak bisa membahagiakan dia di dunia. Jadi saya akan lakukan sebanyak mungkin amal-amal yang jariah. Salah satu di antara amal jariah itu adalah sedekah, ngajarin ilmu, ya. Dan saya niatkan untuk ibu, saya niatkan untuk ayah, saya niatkan untuk kakak saya. Karena yang meninggal di tsunami itu banyak. Saya niatkan untuk mereka. Selain doa, baca doa yang rutin. Selain doa di dalam sujud, kita baca doa-doa tahlilan, malam Jumat atau malam-malam apa aja kita baca doa untuk mereka. Tahlilan itu bukan cuma dibaca 7 hari, 40 hari dan setahun. Itu kan yang biasa dilakukan dan kita bisa lakukan kapanpun. Apa arti tahlilan? Berdoa dengan berzikir dulu kan? Kan tahlil itu la ilaha illallah. Jadi kita berzikir, setelah itu salawat, setelah itu ya Allah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu dan seterusnya. Ziarah kuburnya. Setiap saya pulang ke Aceh, rutin saya akan ziarah kubur ibu saya yang dimakamkan secara massal di kuburan massal. Karena tsunami itu nggak bisa dikuburkan satu persatu ya. Akhirnya dikuburkan secara massal. Dekat bandara. Keluar dari bandara saya pasti ke kuburan ibu dulu. Di sana saya bisa dari asar sampai maghrib di situ lama berdoa, baca Al-Muluk. Kenapa? Karena salah satu di antara fadilah membaca Al-Muluk menjadi pembela di dalam kubur. Saya pengen ngasih hadiah untuk ibu saya. Di dunia ngasih hadiahnya mobil, di dunia ngasih hadiahnya rumah, di dunia ngasih hadiahnya adalah perhiasan. Di akhirat hadiahnya Al-Quran. Di akhirat hadiahnya amal soleh. Di akhirat hadiahnya pahala jariah. Dan itulah yang bisa Mbak Titin lakukan untuk ayah. Bahagiakan beliau di akhirat. Kalau kita ngerasa belum mampu membahagiakan di dunia. Dan di akhirat jauh lebih berarti daripada di dunia. Jadi nggak tertutup kesempatan Mbak Titin untuk membahagiakan ayahnya.